Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita lewat renungan. Iman kita makin bertumbuh, kita dibaharui dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, bila kulihat bintang gemerlapan ayat 1 saja. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu salobal. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedangkan sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam
maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, dimuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilihat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnya lah pada kerubnya pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam 3 harif jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Zui, diletakkannya lah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bait suci adalah sarana pertumbuhan rohani. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah baca tadi begitu luar biasanya Raja Salomo membangun bait suci. Tidak dapat disangkal bait suci yang didirikan Raja Salomo dengan teknik sipil dan arsitektur yang masa itu sungguh luar biasa dan megahnya. Dengan ukuran bagian dalam panjang 27 meter, lebar 9 meter dan tinggi 13,5 meter. Semua dindingnya dilapisi kayu aras, bahkan ruang Maha Kudus serta perkakasan dilapisi emas seluruhnya. Menjadikan bait suci gedung terhebat di seluruh Israel pada masa itu, pada masa Raja Salomo. Waktu pembangunannya adalah sekitar 7 tahun lamanya. Begitu lama sidang jemaat Tuhan pembangunan bait suci ini, saking megahnya bait suci itu. Namun demikian yang layak menjadi fokus adalah firman Allah kepada Salomo. Jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kupirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ini artinya bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo adalah menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani daripada bangsa Israel. Ini yang Tuhan mau. Kelihatannya penulis kitab 1 Raja-Raja hendak mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup sebuah bangsa bukan hanya bangunan fisiknya sebenarnya, tetapi juga bangunan rohani rakyatnya. Bangunan begitu megah hendaknya dibarengi dengan pertumbuhan rohani juga. Bait suci itu penting, sidang jemaat Tuhan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah bait suci itu sungguh-sungguh menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani umat. Ini yang penting sebenarnya. Menarik disimak pula sidang jemaat Tuhan, di mata Allah nasib suatu bangsa terletak di tangan pemimpin. Allah menegaskan selama Salomo hidup menaati aturan yang ditetapkan Allah, dia boleh berharap akan kesetiaan Allah baik kepada dirinya maupun bangsa Israel. Di mata Allah, kehidupan rohani seorang pemimpin bangsa sungguh penting dan bermakna sidang jemaat Tuhan. Sebab dia punya wewenang mengatur kehidupan bangsa yang dipimpinnya. Bisa dikatakan perikop ini mengingatkan kita bahwa keindahan rumah ibadah semestinya berbanding lurus dengan tingkat kerohanian kita. Artinya sidang jemaat Tuhan, rumah ibadah yang kokoh, yang megah dan begitu indah harus dibarengi dengan pertumbuhan rohani kita. Tak ada yang salah dengan rumah ibadah yang baik, namun sia-sia rasanya jika kita tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik juga. Rumah ibadah adalah sarana pertumbuhan rohani umat.
Hal itu berarti tak hanya raga, jiwa manusia juga harus dibangun. Itulah fungsi utama rumah ibadah sidang jemaat Tuhan. Tuhan mengizinkan Salomo membangun rumah ibadah atau bait suci karena Tuhan Allah percaya Salomo mampu melakukan tugas ini. Bahwa Salomo mendirikan bait suci yang begitu megah, dan Tuhan Allah juga mau bangsa Israel pertumbuhan rohaninya juga bertumbuh kepada Tuhan Allah. Ini yang paling penting sidang jemaat Tuhan. Saya percaya sidang jemaat Tuhan, lewat renungan ini kita yang kena percaya pertumbuhan rohani kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami bertumbuh di dalam Tuhan seiring dengan pertumbuhan rumah ibadah atau bait suci. Biarlah Tuhan rohani kami bertumbuh di dalam Tuhan terus. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar,